Shalom, Jemaat GKT dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa walaupun secara online dalam kebaktian daring Natal Sinode GKT. Marilah kita siapkan hati kita untuk berbakti kepadanya di hari Natal ini. Kita mengambil saat teduh. Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita pergi dengan hati dan pikiran untuk melihat apa yang terjadi. Mari kita pergi bersama dengan para gembala. Mari kita pergi untuk mencari Sang Juru Selamat. Mari kita pergi bersama dengan para majus. Mari kita pergi untuk mencari yang dijanjikan Tuhan, dilahirkan bagi kita. Mari kita pergi dengan miskin dan rendah hati. Mari kita pergi untuk mencari Sang Raja, lahir di palungan yang hina. Mari kita pergi dengan semua orang di dunia. Datanglah, marilah kita menyembahnya dan meninggikannya. Kristus Tuhan. Firman itu sumber hidup dan hidup memberi terang kepada manusia. Kiranya terang ini menyertai jemaat sekalian,
dan menyertai saudara juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Salah satu yang kita idam-idamkan pada masa Natal ini adalah lagu-lagu Natal atau Christmas carols. Kita tentunya sangat senang sekali menyanyikan lagu-lagu Natal tersebut. Bahkan orang-orang dunia, di dunia sekuler, mereka pun menyanyikan dan memainkan lagu-lagu Natal ini. Baik di dalam mobil, maupun radio, maupun juga di dalam mal-mal. Mereka semua memainkan lagu-lagu Natal. Namun tentunya makna dari lagu-lagu Natal ini berbeda antara kita dengan mereka.
Karena bagi kita, lagu-lagu Natal tersebut menceritakan tentang Yesus, Sang Immanuel. Marilah kita bersama-sama saat ini akan menyanyikan beberapa lagu-lagu Natal, lagu-lagu Christmas carols. Karena Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang telah berdosa dengan cara mati secara hina di atas kayu salib. Yesus sendiri pernah berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus telah lahir di Betlehem, terbaring di balungan yang ringan. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus cari daku. Yesus cari daku. Yesus cari daku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus cari daku. Di Golgota Yesus tersalibkan untuk keselamatan jiwaku. Betapa ajaib rahmat kasih-Nya yang mati bagiku, yang mati bagiku, yang mati bagiku. Betapa ajaib rahmat kasih-Nya yang mati bagiku. Oh, Yesus tidak pernah berubah. Meski ku sesat meninggalkan-Nya, Dia selalu mendoakan aku. Dia datang panggilku. Dia datang panggilku. Dia datang panggilku. Dia selalu mendoakan aku. Dia datang panggilku. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata kepada kita di tengah-tengah semua kesulitan yang sedang kita hadapi, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel,
Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah suasana yang sangat gembira pada hari ini, seluruh dunia merayakan kelahiran-Mu. Izinkan kami di tengah ibadah pada saat ini memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan di surga, memberkati seluruh bumi ini, di mana penduduknya pada saat ini masih mengerang di dalam suasana pandemi. Kami merayakan Natal di tengah situasi yang sangat prihatin. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar di seluruh dunia. Biarlah jamahan Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan di surga di momen ini, mereka berjumpa dengan Tuhan yang 2000 tahun yang lalu datang menyapa Maria, Yusuf, dan semua orang pada waktu kelahiran pertama, menyapa mereka yang sakit. Bagi keluarga yang berduka, karena beberapa jam yang lalu, atau beberapa minggu, atau beberapa bulan, atau beberapa masa yang lalu,
ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih, terenggut nyawanya karena COVID ini. Biarlah Tuhan hiburkan ketika sukacita Natal ini datang. Kami berdoa untuk WHO dan seluruh ahli yang mencoba untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah COVID ini, yang ada di dunia ini, agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan upaya-upaya vaksin yang akan dilakukan di berbagai negara Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia, Tuhan di surga, yang masih terpapar. Hingga pada detik kami merayakan Natal pada saat ini, angka penularan masih ribuan orang terpapar. Kami berdoa agar mereka disembuhkan. Kami berdoa agar pemerintah menolong untuk mengendali rakyat, dan kami berdoa agar rakyat Engkau tolong agar perilaku mereka terkontrol mengikuti protokol, sehingga kami melihat Tuhan di surga negara kami diluputkan dari mara bahaya yang sedang mengancam kami karena COVID ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong baik pemerintah maupun rakyat di dalam kami menjalani ekonomi dan semua kegiatan pemerintah dan pendidikan dan kegiatan lainnya. Kami diluputkan dari ancaman musibah bahaya ini. Kami juga berdoa Tuhan di surga, baik untuk umat di negara kami maupun umat beragama di seluruh dunia yang sedang merayakan Natal pada saat ini. Kiranya Tuhan datang hadir kepada kami sekalian, baik di dalam setiap peribadatan yang dapat dilakukan secara fisik di rumah-rumah ibadah, di rumah-rumah tangga, di dalam keluarga-keluarga kami, maupun melalui jaringan online, streaming, daring, apapun formatnya Tuhan di surga. Kiranya Engkau datang menjamah kami. Kami tahu bahwa Tuhan di surga Engkau datang untuk menyelamatkan kami dari segala dosa dan penderitaan yang dapat menyeret kami ke dalam api neraka. Biarlah Tuhan di surga pengharapan ini dan sukacita Natal seperti ini kami rasakan, kami alami. Baik di negara kami, seluruh umat percaya yang ada di Indonesia maupun juga di berbagai negara. Kami juga berdoa untuk sinode kami GKT, yang Tuhan di surga pada hari ini serentak, baik melalui program ini maupun melalui gereja-gereja setempat, melaksanakan ibadah. Engkau terus berikan tuntunan, agar semua pelayanan kami efektif, menjangkau yang sudah terjangkau untuk lebih cinta kepada Tuhan, untuk lebih setia melayani Tuhan, segala pesan firman di dalam berbagai format, baik itu nyanyian, pujian, doa, dan terlebih pemberitaan firman, berguna, bekerja secara efektif untuk membangun, memberikan pengharapan, kekuatan kepada jemaat. Tetapi juga biarlah Engkau menolong melalui semua pelayanan yang dilakukan oleh gereja Kristus Tuhan dalam berbagai format di berbagai tempat, menjangkau bagi mereka yang belum terjangkau. Tuhan di surga, mereka yang lansia, mereka yang mungkin masih balita, terbatas untuk menjangkau format daring mungkin. Engkau berikan hikmat-Mu. Dan Engkau juga menolong Tuhan di surga anak-anak muda yang sedang dalam pencarian, anak-anak remaja. Engkau menolong juga mereka yang sibuk bekerja, yang sedang produktif. Engkau juga memberkati. Banyak pergumulan Tuhan di surga umat-Mu, baik GKT maupun jemaat yang lain, di gereja-gereja yang lain, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kegiatan, di dalam rumah tangga mereka, terganggu karena COVID ini. Engkau datang kiranya memberikan penggembalaanmu yang indah. Tuhan di surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan, anggota gereja Kristus Tuhan dan anggota-anggota gereja yang lainnya. Engkau kiranya hadir juga dalam keluarga mereka. Saat ini pemerintah tidak mengizinkan kami merayakan Natal secara terbuka, yang juga berdampak bahwa tidak semua orang bisa kembali kumpul dengan keluarga. Biarlah dalam suasana yang terpisah Tuhan, Engkau menyatukan kami melalui jaringan yang dapat menghubungkan kami, internet dan sebagainya. Dan tidak mengurangi makna untuk kami merayakan Natal keluarga walaupun melalui media elektronik, digital dan sebagainya. Tuhan, biarlah kami terkoneksi dengan Tuhan dan terkoneksi dengan sesama kami. Dan kami rindu Tuhan di surga, berkat Tuhan itu melimpah kepada kami. Baik berkat secara fisik, material, maupun berkat secara rohani, spiritual. Engkau limpahkan dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan di surga, setiap pribadi yang saat ini sedang bergumul, Tuhan Engkau menolong mereka. Hamba secara pribadi tidak mengerti persis pergumulan mereka, namun bila Engkau datang di masa Natal ini, seperti Engkau secara pribadi datang kepada Maria untuk memberitakan kelahiran-Mu Kristus melalui malaikat-Mu Gabriel, datang kepada Yusuf di dalam format yang secret melalui mimpinya.
datang kepada orang-orang Majus dengan petunjuk alam yang spektakuler. Dan Tuhan di surga datang kepada yang lanjut usia yang kesepian seperti Simeon dan Nabi Hana. Dan datang menyapa semua orang, bahkan datang menyapa orang-orang yang terpinggirkan seperti gembala-gembala di padang pada waktu malam. Semua kami dalam berbagai keadaan, biarlah di momen Natal ini tidak ada satu orang pun yang tidak disapa oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Akhirnya Tuhan di surga hamba berdoa, biarlah seluruh keberadaan kami menjalani masa pandemi ini, menanti berharap vaksin dapat bekerja dengan baik, melewati masa pandemi ini, biarlah Tuhan di surga kemuliaan hanya bagi Bapa. Tuhan dengar dan sambutlah doa kami. Kami panjatkan kepada Tuhan Allah yang di surga, yang mengirimkan putra-Mu Yesus Kristus, yang lahir ke dunia, yang saat ini kami rayakan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus menyempurnakan permohonan kami ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat hari Natal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara-saudara semua berada. Terima kasih untuk boleh bergabung bersama-sama kami untuk merayakan Natal. Natal pada tahun ini menjadi Natal yang sangat unik. Hampir dalam pelayanan saya sekitar 30 tahun, saya baru kali ini merayakan Natal sedemikian rupa, ya. Yang selama ini kita begitu sibuk dengan perayaan-perayaan Natal di gereja. Ada acara, ada segala persiapan dan segala sesuatu yang begitu memakan waktu, energi dan tenaga kita. Sehingga seringkali muncul berbagai macam ketidaknyamanan, mungkin kesalahpahaman, bentrokan dan berbagai macam hal-hal yang membuat permasalahan di gereja. Tapi tahun ini satu hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita lakukan selama ini, yaitu Natal bersama sesinode Gereja Kristus Tuhan. Kita biasanya kan di gereja masing-masing, gereja lokal, yang di Surabaya, yang di Citra Raya, ada di Bumi Permai, di Husana, di Nasaret, ada di Lumajang, ada yang di Jakarta, ada yang di Malang dan seterusnya. Tapi kali ini kita dipersatukan di dalam Natal bersama sebagai warga Gereja Kristus Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin tidak berasal dari warga GKT. Saya juga mengucapkan selamat Natal dan selamat bergabung bersama-sama kita semuanya. Dan saya katakan juga Natal kali ini adalah Natal yang sangat alkitabiah. Kok bisa? Apakah Natal-Natal yang lain itu tidak alkitabiah? Maksud saya begini. Natal yang alkitabiah itu kita coba menarik ulang ke Natal yang pertama. Ya, kalau Natal sekarang ini kan selalu kita itu simbol-simbolnya itu biasanya ada acara yang meriah di gereja, ada dekorasi yang begitu mewah, yang begitu menakjubkan, ya. Dan biasanya itu selalu ada apa? Pohon Natal, ya, seperti di sebelah saya ini pohon Natal. Pohon Natal kita kali ini pohon Natal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Biasanya itu ada hiasan-hiasan, ada Santa Claus, ada apa. Sekarang biasanya adalah hand sanitizer, sarung tangan, masker, dan juga tisu. Pakai setelah cuci tangan nanti dilap pakai tisu, ya. Nah, ini saya katakan unik, ya, tahun ini. Nah, biasanya kita terfokus pada hal-hal seperti itu. Ada juga lilin-lilin dan juga lampu-lampu terang, lampu Natal, ya, pohon Natal yang melambangkan akan kekuatan dan juga anugerah Tuhan, ya, segala macam-macam lah gitu, ya. Yang penting kalau kita lihat bahwa seringkali kita terjebak kepada hal-hal seperti itu. Apakah Natal yang pertama ketika Yesus lahir itu seperti demikian? Jauh dari berbagai macam acara. Mereka itu bahkan ada di tempat yang sepi, di Bethlehem Efrata, di sebuah padang belantara. Karena apa? Mereka lahir di kandang Yesus lahir di kandang binatang, kandang ternak. Nah, itu kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel, akan pasti dibawa ke Bethlehem Padang Efrata. Dan kita diperlihatkan gua-gua tempat ternak itu disimpan. Jadi bukan di dalam kota. Kalau di dalam kota nanti baunya seperti apa, ya kan? Yaitu di gua-gua seperti itu, artinya sepi sekali. Ya, hanya ada Yusuf, Maria, dan pada waktu itu Yesus lahir. Artinya apa? Sebuah keluarga yang sederhana, keluarga yang inti begitu. Nah, tahun ini justru kita ini dipaksakan untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga inti kita. Mungkin selama ini kita jarang bisa bersama-sama. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, ber 30 tahun ini kalau kita merayakan Natal, selalu merayakan dengan apa?
Waduh, kesibukan sana sini, ada acara gereja, ada acara yayasan Kristen, ada acara apa macam-macam ya. Dan kita terlibat di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi waktu untuk keluarga. Biasanya sudah mulai awal Desember itu sudah banyak sekali. 1 bulan itu bisa sekitar 2-30 perayaan Natal saya bisa mengunjungi ataupun melayani di sana. Nah, tapi tahun ini kita harus fokuskan untuk Natal bersama-sama dalam keluarga. Nah, ini kita ada di dalam rumah masing-masing. Saya harap bersama dengan keluarga inti kita merayakan Natal bersama-sama. Puji Tuhan, ya. Nah, hari ini tema yang diberikan oleh Sinode GKT itu mengacu pada tema yang diberikan oleh PGI, Persatuan Sekutuan Gereja-Gereja Kristen di Indonesia nih, yaitu apa? Mereka akan menamakannya Immanuel. Itu diambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Baik, hari sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh merayakan Natal sebagaimana yang telah Engkau kehendaki, supaya kami merayakan bersama keluarga inti kami. Kami boleh merayakannya dengan penuh hikmat untuk selalu melihat akan berita yang akan disampaikan kepada kami semuanya melalui firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan menyertai kami, membukakan hati pikiran kami, sehingga kami semuanya bukan saja tahu tentang firman, tapi boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau sendiri akan memberkati waktu ini sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dari perikop Matius pasal 1 ayat 23 itu diambil mulai ayat 28 sampai 25 tentang kelahiran Yesus Kristus ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya. Saya akan bacakan bagian ini. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh melihat dari Alkitab masing-masing ataupun juga bersama-sama saya untuk ikut membacakannya di tempat masing-masing ya. Baik. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi." Ayat 23 ya. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, kata-kata yang diambil yaitu mereka akan menamakan dia Immanuel ini sebenarnya diambil dari kata-kata Nabi Yesaya yang dicatat di dalam Yesaya 7 ayat 14 ya. Katakan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita ya.
Tentu di dalam situasi dan kondisi saat ini sebagai suatu pribadi, sebagai suatu keluarga, sebagai suatu bangsa di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, kita sedang menghadapi situasi yang saya tidak katakan tidak menyenangkan, karena ada beberapa orang juga merasa senang di dalam situasi seperti itu ya. Tapi sesuatu yang perubahan yang membuat orang itu tidak nyaman, membuat orang itu bingung, bahkan tidak sedikit yang depresi dan frustasi dan depresi seterusnya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, orang mulai kehilangan pegangan, orang mulai bertanya-tanya di manakah Tuhan, orang mulai bingung menjalani kehidupan ini, menentukan langkah-langkah. Maka itu ayat ini sangat sekali, tema ini sangat menolong kita semuanya ya, bahwa ada Immanuel, Allah menyertai kita ya. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 27 ayat 1 ya, kalau Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku akan takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Di sini Daud ingin mengungkapkan bahwa kalau Tuhan itu bersama kita, menjadi terang keselamatan, menjadi bentengku, ya, kita ini aman, kita ini ada dalam perlindungannya. Tuhan akan memimpin, menolong kita semuanya, ya. Tuhan akan menjaga kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tentu hal ini sangat menghiburkan kita, tentu ini sangat menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kondisi ekonomi yang porak-poranda. Kali-kali saya berjumpa dengan teman-teman, dengan jemaat, mereka banyak sekali mengeluhkan tentang apa? Tentang perekonomian mereka saat ini. Gimana ya, keadaan seperti ini? Bagaimana kebutuhan anak-anak saya? Bagaimana kehidupan keluarga saya dan seterusnya? Ya, nah, tentunya keadaan ini sangat menolong kita semuanya. Tapi di satu sisi orang mulai bertanya juga, loh, kalau Tuhan itu, Allah itu beserta dengan menyertai kita, kenapa saudaraku ini orang Kristen, orang yang sangat aktif di gereja, ya, kok terjangkit kena COVID-19? Ya? Mereka harus berjuang di isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan ada sebagian mengatakan, ya ini saudaraku hamba Tuhan, melayani dengan baik, melayani dengan rajin, dengan semangat. Bukan saja kena COVID, sakit, tapi juga meninggal. Orang mulai bertanya, apa maknanya Allah kalau bersama kita, dengan melindungi kita, tapi bisa terjadi seperti ini? Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kadang kita bisa salah mengintrospeksi, memaknai akan kata-kata ini. Ya. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwa, wah, kalau Tuhan bersama kita itu aman, ya, bahwa Tuhan itu yang akan melindungi kita. Jadi kita akan selalu berada dalam keadaan tenang, ya, ya tenang karena tidak ada masalah. Lain dengan orang yang tenang tapi di dalam masalah, itu berbeda sekali, ya. Nah, mereka mencuplik beberapa ayat, seperti pokoknya di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, di situ Tuhan mengatakan apa? Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sudah tenang aja, kamu diam aja. Tuhan yang akan mencukupi, Tuhan yang akan menolong kamu, Tuhan akan melindungi. Ya. Nah, konteksnya itu sangat berbeda, ya. Ini Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel pada waktu itu adalah Musa yang menjadi penyambung lidah. Ya, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan waktu itu mereka sedang dikejar oleh Firaun. Ya, mereka akan ditangkap dan di depan mereka itu ada Laut Merah yang sangat dalam dan sangat kuat arusnya. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bersungut-sungut, mereka hanya berteriak, berseru-seru pada Tuhan. Nah, maka itu Tuhan mengatakan Musa mengatakan tenang saja, ya, tenang, diam saja. Artinya apa? Kamu berdoa saja, kamu berharap pada Tuhan, kau percaya pada Tuhan. Ya, situasinya memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lain
dengan keadaan-keadaan yang lain. Kalau kita lihat di bagian-bagian lain, Tuhan justru mengatakan Tuhanlah yang melatih bangsanya, umatnya berperang untuk melawan musuh-musuhnya. Ya. Jadi bukan seperti itu. Arti bahwa ketika Immanuel kita terus diam saja, tidak melakukan segala sesuatu. Nah ini juga suatu interpretasi yang salah. Ya. Nah, karena apa? Kalau bagi saya, Immanuel kalau Allah beserta kita, ya, di mana Yesus lahir di dalam dunia ini. Kita mengatakan untuk apa? Tujuannya apa? Apakah akan menyertai kita seumur hidup kita, terus kita tidak akan buat apa-apa dan kita tidak akan terjadi apa-apa? Bukan. Tapi lebih daripada itu, saya ingin mengatakan Tuhan itu merencanakan ketika Yesus lahir, bukan sekedar hanya menjadi juru selamat dunia. Maaf kalau kata-kata saya agak mungkin kurang tepat nih. Orang berkata, oh iya dia datang untuk menyelamatkan seluruh dunia dari kematian kekal dan seterusnya. Betul. Tapi bukan sekedar itu. Kalau hanya itu tujuannya, hanya untuk supaya manusia selamat, dia bisa saja dari surga memerintahkan semua manusia selamat. Bisa saja, mudah sekali. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin supaya kita apa? Supaya kita ini menjadi serupa dengan anaknya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Ya. Roma 8 ayat 29. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudaranya. Dia tidak hanya menjadi apa? Oh, umat yang dikasih Tuhan, umat yang sudah diselamatkan, sudah, titik. Tidak ada lanjutannya, enggak. Tapi menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu apa? Yesus Kristus. Maka itu kenapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itulah yang kita sedang kerjakan dengan sangat kuat di dalam lingkungan Sinode GKT ini, yaitu apa? Memuridkan, kemuritan, ya. Jadi kita sendiri jadi murid Tuhan untuk menjadikan orang jadi murid Kristus juga. Nah, inilah kondisinya. Nah, apa tujuannya Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus lahir untuk menjadi panutan kita. Ya kalau Tuhan hanya bilang, oh kamu harus jadi orang yang baik, kamu harus jadi orang yang seperti Tuhan Allah dan sebagainya. Bingung kan kita? Tuhan Allah kayak apa? Serupa itu bukan cuma rupanya, rupa kita aja beda-beda kok. Masa serupa kita dengan Yesus? Yesus seperti apa kita tidak tahu. Kalau lukisan-lukisan yang ada itu, wah Yesus ganteng pakai apa rambutnya panjang, itu gambaran orang Eropa. Kalau yang gambar orang Eropa, coba kalau yang gambar orang Afrika kan hitam gitu, jeliteng mukanya. Gitu ya. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan rupanya itu sangat jelek. Dan orang pun juga tidak sanggup melihat mukanya. Ya. Nah bukan itu, rupa itu bukan wajah ini. Tapi menjadi serupa dengan anaknya itu apa? Kita itu memiliki kehidupan yang mirip dengan Yesus Kristus. Ya. Nah itu kenapa kita ini disebut orang Kristen. Apa sih artinya? Bukan berarti orang yang cuma beragama Kristen. Orang yang sudah dibaptis dan punya keanggotaan gereja Kristus Tuhan, itu orang Kristen. Bukan sekedar itu, ya. Orang Kristen itu dari awalnya di Antiokhia itu disebut apa? Kristus kecil, ya. Itu adalah gambaran tentang oh kita ini jadi serupa, memper gitu loh ya. Orang Jawa bilangnya, maaf yang di luar Jawa ya. Memper itu mirip dengan ayah kita. Saya punya anak 3, yang nomor 2 itu laki-laki. Nah, waktu kecil itu selalu katakan, oh ini adik kecil. Karena apa? Karena mirip bapaknya, ya matanya sipit. Nah, jadi itulah kemiripan kita dengan Kristus itu penting. Kemiripan apa? Di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita. Bukan sekedar apa? Oh, pinter nyanyian rohani, pinter khotbah di mimbar, ya. Bukan sekedar itu.
Bukan sekedar kita ini ikut acara-acara dan kegiatan gereja yang bermacam. Bukan saya melarang hal itu, tidak ya. Itu semua baik ya. Tapi bukan sekedar itu akan bisa menjadi semacam kosmetik, menjadi semacam hiasan-hiasan kekristenan, dan di dalamnya justru bukan orang-orang Kristen yang otentik. Mohon maaf saya harus berkatakan seperti itu. Tapi orang yang sungguh-sungguh serupa Kristus itu menjalankan kehidupan kita, kehidupan Kristiani, kehidupan Kristus tentunya. Nah, kita belajar kehidupan Kristus seperti apa? Bagaimana ketika dia itu dihujat oleh Tuhan, oleh orang-orang, ketika difitnah orang, dia dijebak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, pemimpin agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, tetapi dia tetap tenang. Dia berikan hikmat, dia memiliki hikmat untuk boleh menyampaikan, melakukan satu tindakan dan refleksi yang begitu luar biasa. Ya, langkah demi langkah, bagaimana bahkan ketika dia di atas kayu salib, dia bukan mengutuki orang-orang yang berbuat jahat pada dia, tapi sebaliknya dia mengatakan kepada Allah Bapa, Bapa ampunilah mereka. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Sungguh luar biasa. Nah, di saat-saat pandemi seperti ini, apakah kita seperti itu? Kita belajar mulai menjadi murid Kristus yang setia. Seringkali justru pandemi membuat kita frustasi, membuat kita stres, membuat kita tidak lagi memikirkan orang lain. Jangankan mikirkan orang lain, mikirkan diri sendiri aja, gak mari-mari, gak selesai-selesai, gak beres-beres kok. Apalagi mikir orang lain. Tidak. Kalau Tuhan Yesus mau seperti itu, waktu dia letih, waktu dia capek di dalam pelayanannya, dia tidak akan berpikir untuk membantu orang lain. Kita tahu kan, Yesus di dalam keadaan letih, orang-orang masih datang mau mendengar dia berkhotbah, mendengar dia mengajar. Bahkan di tengah malam ada Nikodemus yang datang untuk berkonsultasi. Ya, kalau kita mungkin kalau capek, sudah besok-besok aja ya, saya masih letih ini, saya capek, saya tidak ada badan. Maksudnya biasanya kan seperti itu. Tapi tidak, Tuhan Yesus tetap melayani. Siapapun yang membutuhkan pelayan, baik orang berkedudukan tinggi maupun berkedudukan rendah, orang yang kaya maupun miskin, seperti Sakius ya, dia layan. Orang jembel-jembel, orang sakit kusta yang dibuang masyarakat, dia layani. Semua orang dia layani. Sangat luar biasa. Sehingga kita belajar bagaimana Kristus yang sudah memberikan keteladanan seperti itu. Nah, itulah di dalam keadaan seperti itu dia menyertai kita. Dia terus membimbing kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, kiranya Natal tahun ini, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kondisi yang baru sama-sama. Makanya setelah ini akan disebut era new normal, ya. Betul-betul sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga sebelumnya. Sampai terjadi seperti ini, hampir 1 tahun kita. Meskipun akhir-akhir ini kita lihat di Indonesia ya, pertumbuhan orang-orang yang terpapar semakin tinggi. Kita tidak perlu bingung seperti itu. Itu adalah tugas pemerintah untuk menangani itu. Tugas kita masing-masing, kita menjaga protokol kesehatan dengan baik juga. Kita melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi sekarang mulailah belajar untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk orang-orang di sekitarku, untuk keluargaku, untuk orang-orang dimanapun mereka berada, yang bisa kita jangkau, ya, baik yang dekat maupun jauh, terserahlah. Sekarang yang dari jauh pun bisa kita jangkau. Nah, saya satu di Australia, ya, kita masih bisa calling-calling, dan ada apa-apa kita masih bisa berdiskusi dan sebagainya. Ya. Jadi sekarang dunia ini bukan saja hanya orang-orang yang bisa kita lihat di sekitar kita, tapi bisa dimanapun juga mereka berada. Dan banyak di antara mereka yang membutuhkan mungkin berita-berita yang menguatkan mereka, berita-berita yang menyadarkan mereka bahwa Allah itu ada dan Allah bertindak, serta Allah itu menyertai kita selalu. Ya, sehingga kita boleh lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terima kasih. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan.
Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau yang tidak pernah meninggalkan ciptaan, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Justru di saat-saat kami letih, lemah, kami bingung, kami tidak berdaya, Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, melalui Natal pada tahun ini, Engkau mengajarkan kami kembali kepada makna yang sesungguhnya dari Natal, yaitu di dalam keluarga ada sukacita, ada kekuatan baru, ada pertolongan dan pimpinan Tuhan yang hidup dan ajaib. Terima kasih Bapak, mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kristus Tuhan, dimanapun mereka berada, bahkan siapapun juga yang mengikuti akan acara ini. Tuhan sendiri yang memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, di dalam anugerah dan berkat yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa, dan menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Natal 2000 tahun yang lalu dipersiapkan dengan sangat rapi, baik, dan sejak jauh-jauh hari. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, para nabi telah bersiap-siap menyambut hari H itu tiba. Setahun sebelum Natal, malaikat Tuhan sudah diutus untuk mempersiapkan Natal kepada Maria, Yusuf, Elizabeth, dan lain-lain. Sebelum Natal, malaikat Tuhan datang kepada para gembala dan orang Majus. Mereka menyanyikan pujian Natal. Natal 2000 tahun lalu bukanlah peristiwa yang canggih dengan pameran lampu-lampu yang gemerlap, baju-baju yang indah, kembang api, dan trompet yang semarak. Natal 2000 tahun yang lalu merupakan pameran kilauan sinar wajah para malaikat dengan baju jelek dan bau para gembala, dan dengan sinar bintang yang bercahaya di langit. Natal berarti yang tidak terbatas menjadi yang terbatas. Natal berarti yang maha tinggi rela turun ke dalam dunia. Yang tidak berdosa rela dijadikan manusia untuk menanggung dosa umat. Itulah Kristus. Natal berarti Kristus. Biarlah kita merayakan kehadiran Kristus ke dalam dunia, bukan sekedar merayakan hari Natalnya. Natal bukanlah industri, melainkan Kristologi.
Mari kita berdoa. Tuhan, 2000 tahun yang lalu mungkin tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa bayi kecil yang baru dilahirkan itu akan menjadi juru selamat dunia. Bayi yang kecil yang baru dilahirkan itu akan membawa sukacita besar, yaitu pengampunan dosa seluruh dunia. Bahkan ketika bayi itu beranjak menjadi dewasa dan banyak orang melihat mujizat-mujizatnya, tidak banyak orang yang percaya bahwa dialah Sang Mesias yang telah kau janjikan untuk keampunan dosa dunia. Bahkan sampai matinya di atas kayu salib pun, masih banyak orang yang belum percaya bahwa dialah satu-satunya juru selamat yang engkau tentukan untuk keselamatan umat manusia. Namun kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh mengenal akan pengorbanan itu, kami boleh mengenal kasih-Nya yang demikian besar, yang telah mengorbankan dirinya sendiri dan memberikan jalan keselamatan bagi kami. Dialah penebus kami, dialah juru selamat kami satu-satunya. Bapa, di momen Natal ini, kiranya kami boleh kembali merenungkan dan meresapi makna keampunan dosa kami ya Tuhan. Kami yang seharusnya mati, dihukum secara keji, kekal, dan hukuman yang dahsyat yang harus kami tanggung karena dosa-dosa kami Tuhan. Tapi semua itu telah dihapuskan. Dosa-dosa kami telah diampuni. Bapa, di momen Natal ini, kiranya kami boleh diperbaharui oleh kasih-Mu yang besar itu, sehingga kami boleh menatap hari-hari kami ke depan dengan penuh ucapan syukur, dan juga dengan jiwa dan semangat yang baru untuk kami melayani Engkau dan mengabarkan Injil-Mu kepada mereka yang belum pernah mendengar dan mengalami Injil itu Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mempertahankan semangat kami terus berkobar bagi-Mu Tuhan. Demikianlah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meresponi kasih Allah yang telah kita terima dengan memberikan persembahan. Dan persembahan ini dilaksanakan sesuai dengan tata cara di gereja Anda masing-masing. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu syukur dan lagu penyerahan. Hatiku tersedia bagimu. Lahirlah dalam palungan.
Kristus, memang tahun ini Natal kita rayakan dalam suasana keprihatinan oleh karena pandemi COVID-19 yang tetap terus serius di tengah-tengah kita. Tapi biarlah kita merayakan Natal dengan sukacita. Pandemi tidak akan mengurangi sukacita kita karena Allah sudah memberikan hadiah terbesar buat kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu mari kita rayakan dengan sukacita, dengan ucapan syukur karena keselamatan yang sudah jadi melalui Yesus Kristus. Dan Natal biasanya identik dengan keramaian, dengan hadiah, dengan acara, dengan makan-makan. Mari kita sekarang fokuskan dana untuk itu, untuk bisa kita bagikan kepada sesama dalam aksi sosial, kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Sehingga kita bersukacita, mereka juga bersukacita karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saya, Pendeta Cornelius Argiantos Setiawan, sebagai ketua. Saya, Pendeta Markus Domingus, sebagai wakil ketua. Suhanton sebagai sekretaris umum. Dan kami staf kantor Sinodo mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bertemu saudara-saudari di Indonesia. Kami dari Gereja Reformasi di Belanda, Pendeta Henk Venema dan Bapak Johannes Veldhuizen, kepada saudara-saudari dari gereja-gereja reformasi di Indonesia, di Papua, NTT, dan Kalbar, dan juga kepada GGRCI, Gereja-Gereja Reformasi Calvinis di Indonesia, Gereja Bebas Sumba Timur, dan juga GKT, Gereja Kristus Tuhan di Indonesia. Kami selamat bertemu. Kami senang sekali untuk bisa bertemu melalui media ini, dan ya sekarang tahun 2020 sudah hampir selesai. Dan kita semua, baik di Indonesia maupun di Belanda, kita sekarang menuju pesta Natal dan nanti juga Tahun Baru dalam keadaan yang sangat rumit dan sangat berbeda daripada yang biasa. Jadi kami senang untuk bertemu dan memberi pesan kepada saudara-saudari di Indonesia. Tahun 2020 itu satu tahun yang agak sulit di seluruh bumi. Itu kami hampir boleh sebut tahun COVID-19. Orang yang kami mengasihi meninggal, ada banyak susah dalam keluarga, ada gereja-gereja yang mengalami susah karena tidak boleh berbakti atau boleh berkumpul dengan masker. Apalagi di dalam gereja tidak bisa datang untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Tapi Tuhan juga memberi kemungkinan dan kesempatan untuk melanjutkan pelayanan baik di gereja Belanda maupun di Indonesia. Kami memang mendapat berita-berita melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui email juga bahwa misalnya di Papua, GGRI Papua itu ada penabisan beberapa pendeta baru, ada juga pemuda-pemudi yang sidi yang mengaku imannya, sedangkan
ada juga peneguhan penatua. Kami dengar tentang kursus yang dilanjutkan TLT misalnya. Jadi ya ada juga kemungkinan untuk melanjutkan pekerjaan yang ada walaupun keadaan COVID-19 memberi banyak rintangan dan hindaran, dan semua gereja juga mengalami kesulitan dari virus itu. Di Belanda misalnya juga gereja-gereja memang berkumpul pada hari Minggu, tetapi maksimal 30 orang yang boleh secara fisik mengikuti ibadah, tidak boleh menyanyi, harus memakai masker dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak yang terjadi online, dan ya kami memang sangat bergembira dan bersyukur bahwa Tuhan memberi kemungkinan untuk bisa memakai social media untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan di gereja-gereja baik di Indonesia maupun di Belanda. Jadi gereja-gereja juga macam menemukan kemungkinan untuk memberitakan Injil secara digital. Dan itu satu kemungkinan yang tidak bisa diduga sebelumnya. Jadi kalau terjadi kesulitan, gereja-gereja juga mendapat lagi kesempatan baru untuk bisa melanjutkan pelayanannya di berbagai tingkat. Jadi itu senang untuk melihat itu juga terjadi di Indonesia. Dengan kesimpulan bahwa kami boleh bilang walaupun susah banyak, Tuhan dia macam mengingat akan janji dan bangsanya, sehingga gereja-gereja juga bisa hidup dalam waktu yang agak sulit. Apalagi ada juga berita yang bagus dalam tahun ini, karena sinode gereja-gereja reformasi di Belanda, dia berkumpul dalam bulan Januari di salah satu tempat di mana juga diundang utusan dari Gereja Kristus Tuhan, karena kami sudah bertemu dengan mereka beberapa tahun dan ada hubungan erat, berhubung juga dengan kursus TLT, sehingga bagus sekali Gereja Kristus Tuhan juga diakui oleh Sinode Belanda untuk menjadi gereja persaudaraan. Jadi ada perkembangan bagus di antara gereja-gereja di Indonesia dan gereja-gereja di Belanda. Dan ya harapan kami juga bahwa walaupun sekarang tidak ada kesempatan untuk saling mengunjungi berhubung dengan COVID-19 itu, tetapi bahwa kerjasama, keterikatan bersama bisa menjadi lebih dalam karena kami atau kita saling mengasihi. Dan seperti kami di Belanda suka mendengar kabar dari gereja-gereja di Indonesia, saya yakin bahwa gereja-gereja di Indonesia juga suka mendapat kabar dari gereja-gereja di Belanda untuk bisa mempraktikkan keterikatan kita bersama sebagai gereja-gereja Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kemungkinan. Kami mendengar tentang TLT, dan itu salah satu hal yang bagus juga di mana kerjasama di antara gereja-gereja di Indonesia juga semakin erat di antara GKT dan GGRI, GBST juga boleh mengikuti macam kursus TLT untuk ya boleh katakan mencetak fasilitator yang baru yang bisa memberikan kursus TLT di jemaat-jemaat setempat itu. Dan ya kami juga senang untuk mendengar bahwa di berbagai tempat kursus TLT berjalan walaupun ada masalah COVID itu. Jadi hal itu bisa dilanjutkan. Dan untuk informasi saudara-saudari itu sedang dibuat salah satu panduan TLT yang baru, yaitu tentang dunia roh. Dan nanti ya akhir tahun ini rencana kursus itu akan selesai dan nanti perlu diuji coba.
Jadi mudah-mudahan nanti tahun depan ada kesempatan untuk bisa mengajar kursus TLT yang baru ini. Saudara-saudari yang kekasih, kami mengucapkan selamat Hari Natal. Dan kami ingin juga untuk mengucapkan kata itu dengan satu nas dari Alkitab yang akan membawa penghiburan untuk bangsa dan untuk gereja-gereja di seluruh bumi ini, untuk gereja di Indonesia dan di Belanda, dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Juga dalam tahun baru ini, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Atas nama gereja-gereja reformasi di Belanda, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada saudara-saudari di Indonesia, kepada gereja-gereja di sana. Karena COVID-19, perayaan Natal dan Tahun Baru ini akan berbeda sekali dari tahun-tahun lain. Tetapi justru kesulitan yang sekarang ini memberi kepada kita semua kesempatan untuk kembali kepada inti Natal. Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia. Itu inti Natal. Yesus Kristus Juru Selamat kita yang datang dan menyelamatkan kita. Hanya ada satu nama saja, seperti juga kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, satu nama saja yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan pesta Natal memberi kepada kita semua kepastian bahwa kita sudah diselamatkan dan kita aman di tangan Tuhan, dan kita bersama-sama menuju kerajaan Tuhan yang akan datang. Satu nama saja, Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian doksologi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari bukalah hatimu, bukalah hidupmu untuk menerima berkat Tuhan yang akan memimpin, menuntun kehidupan kita sepanjang hidup kita sampai kita bertemu Dia. Mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Tuhan kita Yesus Kristus,
urapan, kekuatan, pertolongan, bahkan penyertaan daripada Allah Roh Kudus kiranya memenuhi hidupmu, bahkan mengalir dengan limpahnya dalam kehidupanmu hari lepas hari, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Feliz Navidad.